Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Penjara Tak Terlihat bernama Rasa Bersalah. Mengampuni orang lain memang butuh keberanian, tetapi tahukah kita mengampuni diri sendiri justru seringkali jauh lebih sulit? Kita tahu Tuhan mengampuni, tapi hati kita masih menolak menerima. Kita merasa terlalu gagal, terlalu kotor, terlalu terlambat. Andrew Wommack pernah berkata, kalau kita merasa bersalah berlebihan, artinya kita menempatkan perasaan kita di atas salib Kristus. Saya termenung mendengarnya. Tanpa sadar, kita hidup dengan rasa bersalah yang tidak Tuhan berikan. Kita terima pengampunan secara teori, tetapi dalam praktek hati kita masih menyimpan vonis terhadap diri sendiri. Nancy Dufresne mengingatkan, kalau Tuhan sudah mengampuni, tapi kamu belum bisa berdamai dengan dirimu sendiri, kamu sedang menolak kasih karunia-Nya. Kadang kita mengira itu tanda kerendahan hati, padahal sebenarnya itu bentuk kesombongan rohani, seolah-olah dosa kita lebih besar dari pengorbanan Yesus. Kita berkata Tuhan mengampuni, tapi saya belum bisa memaafkan diri saya sendiri. Padahal justru itulah yang membuat kita terus hidup dalam luka yang tidak sembuh. Saya pun pernah mengalami rasa sesal yang dalam. Dengan galau bertanya, mengapa saya bisa sebodoh itu? Mengapa saya gak sadar dari dulu? Tapi saya belajar penyesalan tidak pernah membawa kita ke depan. Penyesalan menahan kita di masa lalu yang tidak bisa diubah. Justru penerimaan atas pengampunan Tuhanlah yang membawa pemulihan. Tuhan tidak menunggu kita sempurna. Dia tahu kita pernah salah langkah, tapi kasih-Nya tidak berubah. Kalau kita mau jujur, kita semua punya hal yang ingin diulang kembali. Tapi waktu tidak pernah bisa diputar. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah respon kita sekarang dengan belajar berdamai dan mengampuni diri sendiri. Karena hanya orang yang sudah diampuni dan menerima pengampunan itulah yang bisa hidup dalam damai, mengalirkan kasih, dan dipakai Tuhan secara maksimal. Andrew juga menekankan bahwa iman tidak bisa bekerja kalau hati masih dikuasai rasa bersalah. Iman bekerja lewat kasih, dan kasih itu tidak menyimpan kesalahan, termasuk kesalahan diri sendiri. Jadi hari ini berhentilah memukul diri sendiri karena masa lalu. Kalau Tuhan sudah selesai menghakimi, kita tidak berhak terus menyiksa diri. Saya pun mengalami proses ini dalam kehilangan orang-orang terkasih. Setiap kali kehilangan, entah itu papa, mama maupun adik, selalu ada penyesalan. Seandainya saja saya lebih sering meluangkan waktu, lebih sabar, lebih perhatian. Kalimat-kalimat itu terus membayang. Tapi saya sadar, penyesalan tidak mengubah apapun. Yang ada justru menghancurkan hati sendiri. Saya mulai bertanya pada diri sendiri, kalau mereka masih hidup, apa yang mereka harapkan? Jawabannya sederhana, tentu mereka ingin saya bahagia dan menjalani hidup dengan penuh kasih. Maka saya pun memutuskan untuk memperhatikan adik dan keponakan yang masih hidup. Mencintai mereka, hadir buat mereka, memberi apa yang saya bisa. Saya percaya di surga sana
papa, mama, dan adik saya pun ikut bersuka cita. Mengampuni diri sendiri adalah pilihan untuk hidup, bukan untuk terus terjebak dalam rasa bersalah. Bukan melupakan, tetapi berdamai. Karena hanya orang yang berdamai dengan masa lalu yang bisa melangkah penuh iman ke masa depan. It's not what you did that's holding you back. It's what you think about what you did. Quote dari Lisa Nichols, bukan apa yang kamu lakukan yang menahan langkahmu, tetapi cara kamu memandang apa yang sudah terjadi, itu yang menentukannya. Quote dari Lisa Nichols. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.